Halo, shalom adik-adik. Gimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat, tetap happy, tetap bisa bersuka cita. Dan hari ini kita semuanya mau sama-sama siapkan hati kita untuk ibadah kepada Tuhan. Yuk, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama ambil sikap yang baik, duduk yang manis, siapkan dulu Alkitabnya. Kita sama-sama mau masuk dalam ibadah. Kita ambil saat teduh dulu ya. Ibadah sekolah minggu ini kita mulai dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Adik-adik, kasih Tuhan itu luar biasa sama kita. Tuhan Yesus sayang sama kita, memelihara hidup kita sampai hari ini. Mari kita sama-sama nyanyikan satu lagu ini ya, Kasih Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami hari ini bisa kembali beribadah pada Tuhan. Mohon Tuhan berkati kami bisa ibadah dengan baik. Terima kasih, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan melanjutkan cerita firman Tuhan tentang 10 perintah Allah. Nah, sebelum kita mau sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Silvano, mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita naikkan pujian, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati
Halo, selamat pagi adik-adik semua. Kak Vano bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena pada minggu ini kita dapat kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Nah, kiranya adik-adik juga bersuka cita ya, dan penuh ucapan syukur atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan hingga saat ini. Sehingga kita dapat bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Kita akan masuk lebih jauh lagi di dalam perenungan firman Tuhan pada saat ini. Kak Vano mengajak kita melipat tangan kita, menundukkan kepala, menutup mata. Kita meneduhkan hati kita, mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur, kami bersuka cita, kami memuji dan memuliakan Tuhan. Karena di minggu ini Tuhan, kami dapat bersama-sama berkumpul, kami dapat bersama-sama beribadah, kami bersama-sama dapat menyatukan hati kami dan pikiran kami di dalam perenungan firman Tuhan yang sebentar lagi kami akan dengarkan dan kami renungkan bersama-sama. Dan senantiasa Tuhan kami mohon pimpinan Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan, Roh Kudus yang menyucikan hati kami dan pikiran kami, sehingga terbuka untuk menerima firman Tuhan dengan baik. Kami juga senantiasa mohon ampun kepada Tuhan, sehingga kami boleh layak untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami juga mohon kiranya Tuhan yang memperlengkapi apa yang akan disampaikan ini, sehingga firman Tuhan sungguh menjadi bagian pertumbuhan rohani kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengingat kembali sejak bulan Juli ya. Bulan Juli lalu kita telah bersama-sama mengikuti serial. Wah, kalau bilang serial ya. Serial firman Tuhan. Kenapa serial? Karena berunut ya, berurutan, yaitu tentang 10 perintah Allah. Dan hingga minggu ketiga dan keempat bulan September lalu, kita sudah sama-sama sampai pada perenungan perintah Allah yang kelima dan yang keenam. Betul ya? Nah, Kak Vano mau mengajak adik-adik mengingat kembali dulu nih, ya, 6 perintah Allah yang sudah kita renungkan bersama-sama sebelumnya. Jadi adik-adik dapat membacanya dan menemukan 10 perintah Allah itu di mana sih? Ya, di kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal 20. Karena 10 perintah Allah itu diberikan kepada bangsa Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Ya, dan ini diterima oleh siapa? Oleh Musa di Gunung Sinai, adik-adik ya. Nah, perintah Allah yang pertama dan yang kedua itu disampaikan oleh Kak Ruth ya waktu itu ya, oleh Lose Ruth. Yang pertama mengatakan, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat patung seperti apapun dan jangan menyembahnya. Di perintah Allah yang ketiga disampaikan oleh Lose Eureka waktu itu, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kita diminta untuk menghormati nama Tuhan ya. Kemudian lanjut di perintah Allah yang keempat disampaikan oleh Lose Sensen, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat itu hari Minggu ya, untuk saat kita saat ini. Dan diingatkan untuk setia beribadah kepada Tuhan. Seperti juga yang sudah disampaikan oleh Lose Sensen ya, Kak Vano juga ingin mengingatkan apa yang baru kita ingat kembali tadi bersama-sama, bahwa perintah Allah mulai dari yang pertama hingga keempat itu mengatur hubungan manusia dengan Allah. Sedangkan perintah yang kelima sampai ke-10 nanti itu mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Ya.
Seperti yang sudah kita renungkan beberapa minggu lalu, September ya, perintah yang kelima disampaikan oleh Ibu Like, hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu kita diminta mentaati dan menyayangi orang tua kita, mengatur manusia dengan manusia. Dan perintah Allah yang keenam disampaikan oleh Seweli, jangan membunuh. Itu juga mengatur hubungan manusia dengan manusia. Nah, lanjut di minggu pagi ini kita akan merenungkan bersama-sama perintah Allah yang ketujuh. Sudah disiapkan Alkitabnya ya? Semua sudah pegang Alkitab, ayo dibuka di Keluaran 20. Ya, dibuka Alkitabnya, Perjanjian Lama, Keluaran 20 ayat 14. Sudah dibuka? Kapan ulangi sekali lagi ya. Dibuka Alkitabnya, Keluaran 20 ayat 14. Sudah dapat? Mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Jangan berzina. Cukup singkat ya adik-adik ya. Hanya 2 kata. Meski singkat, ayat ini ingat bahwa ini adalah perintah adik-adik. Perintah dari Allah sendiri ya, yang Kavano sampaikan di awal tadi. Disampaikan kepada Musa. Perintah dari Allah sendiri, di mana perintah itu, ya, arti perintah itu adalah hal-hal yang diharuskan untuk ditaati, dilakukan sesuai dengan yang diminta. Dan yang namanya perintah itu tanpa tapi, tanpa kompromi begitu ya, tanpa kecuali, ya harus dilakukan. Dan kata jangan, kalau kita lihat tadi mulai dari perintah yang pertama sampai yang hari ini, itu ada kata jangan ya. Kecuali di perintah Allah yang keempat dan kelima. 4 itu ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Kemudian yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Tidak ada kata jangan ya. Jadi jangan itu berarti dilarang untuk dilakukan. Harus dihindari. Itu di perintah Allah yang pertama, kedua, ketiga, 6, 7, sampai 10 itu ada kata jangannya. Jadi perintah Allah yang ketujuh ini adalah juga hal yang harus dihindari. Hal yang tidak boleh dilakukan dan tanpa kecuali, tanpa kompromi, tanpa tapi. Nah, perintah Allah ketika kita langgar itu menjadikan kita berdosa. Dan yang namanya orang berdosa ada hukuman yang harus ditanggung. Nah, adik-adik Kavano akan menjelaskan, mengaplikasikan itu menerapkannya ya, menerapkannya perintah Allah yang ketujuh ini pada masa-masa sekarang adik-adik. Karena meski perintah Allah ini diturunkan oleh Allah sendiri kepada bangsa Israel pada zaman itu, namun perintah Allah ini masih dan tetap berlaku kepada kita hingga saat ini. Bahkan hingga masa-masa yang mendatang. Nah, tadi sesuai dengan lagu tadi ya, yang dipujikan kita bersama-sama dari Loserut. Lagu yang kedua, kan ada hati-hati gunakan tanganmu, kan ya. Dan ada kata-kata hati-hati gunakan matamu. Jadi, mau dikatakan hati-hati untuk melihat apa nih kan gitu ya. Karena dari mata inilah adik-adik perintah Allah yang ketujuh yang kita renungkan pada pagi hari ini dapat dilanggar. Saat ini sebagian besar adik-adik sudah memiliki gadget, ya kan? Ya, punya gadget. Apalagi dengan situasi belajar daring ya, belajar online. Jadi saat ini pun adik-adik merenungkan firman Tuhan pun secara online gitu ya, menggunakan gadget masing-masing di rumah masing-masing. Gadgetnya rata-rata smartphone pasti ya, sudah ada smartphone. Ada lagi yang pakai tab atau bahkan laptop. Nah, smartphone, tab, laptop, bahkan mungkin smart TV sekarang itu ya, semua terhubung dengan internet. Adik-adik bisa cari, browsing atau istilahnya yang keren berselancar, wah ya, di dunia internet adik-adik.
Sehingga adik-adik dapat mengakses, dapat mencari segala informasi, segala media dengan mudah, dengan bebas. Nah, saking mudahnya dan bebasnya adik-adik, maka adik-adik juga bebas mencari, bahkan sampai kepada hal-hal yang tidak semestinya adik-adik lihat, atau adik-adik tonton, atau adik-adik baca. Yang sering terjadi itu adalah apa? Pornografi, adik-adik. Ya, dan hal-hal negatif lainnya. Dan ini merupakan hal yang menjijikan di hadapan Tuhan. Adik-adik harus ingat dan tahu itu. Karena di dunia maya, adik-adik, iblis pun update ya. Iblis update, adik-adik. Iblis juga mengikuti zaman kekinian loh, gitu ya. Iblis menggunakan segala media sosial, gambar, cerita, video dan segala macam untuk menjebak dan menyebabkan manusia, termasuk adik-adik, jatuh ke dalam dosa. Dosa karena mata, adik-adik. Dosa karena melihat. Nah, ini mempengaruhi secara keseluruhan, adik-adik. Mata mempengaruhi hati. Hati mengendalikan pikiran. Pikiran membuahkan tindakan. Dan tindakan menjadikan kebiasaan. Dan dari apa yang adik-adik sudah lihat hal-hal negatif itu tadi, tindakan dan kebiasaan yang pasti merusak. Merusak pikiran dan diri adik-adik. Memang efeknya atau akibatnya tidak langsung terlihat, tetapi akibat yang jangka panjang. Dan yang juga pasti mengakibatkan kejahatan. Dan ingat adik-adik, hal itu semua adalah dosa di mata Tuhan. Saat ini Kak Vano mau mengajak adik-adik semua, mungkin adik-adik yang berada di kelas Yusuf, di kelas Elia, bahkan di kelas Paulus, mengalami hal-hal ini. Ya, dosa karena mata. Melihat hal-hal yang negatif, melihat hal-hal yang semestinya tidak adik-adik lihat. Kak Vano ingin mengajak adik-adik untuk bertobat, adik-adik. Untuk meninggalkan hal itu. Karena yakin dan percayalah adik-adik, itu akan merusak adik-adik. Tidak saja merusak diri adik-adik, tetapi juga merusak hubungan adik-adik dengan Tuhan. Karena Tuhan itu suci, maha kudus. Tuhan tidak pernah bisa berkompromi dengan dosa. Kak Vano mau mengajak adik-adik mohon ampun kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Mohon Tuhan sucikan. Mohon Tuhan sucikan hati adik-adik, sucikan pikiran adik-adik. Mohon hanya Tuhan saja yang memenuhi pikiran, memenuhi hati adik-adik. Dan bertobat itu tidak saja adik-adik mohon ampun dan mohon kekuatan perlindungan. Tetapi juga adik-adik harus berbalik. Berbalik itu mengambil arah yang berlawanan adik-adik. Dan di dalam bertobat ya berbaliknya 180 derajat. Seperti balik kanan begitu ya. Adik-adik harus meninggalkannya. Adik-adik harus berbalik. Dan mulai memperlengkapi diri dengan firman Tuhan. Tidak mungkin adik-adik mohon ampun kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan, tetapi masih dalam arah yang sama. Gitu ya. Itu namanya sama aja bohong begitu ya. Kita minta ampun, tetapi tidak berbalik. Arahnya masih sama. Arahnya masih ke arah-arah dosa. Melawan godaan dunia adik-adik, apalagi melawan godaan dosa dari mata, itu adalah peperangan adik-adik. Nah, yang namanya berperang, adik-adik perlu senjata. Adik-adik berperang tidak bawa senjata, bagaimana bisa menang? Begitu ya. Nah, di dalam kerohanian kita, peperangan ini, adik-adik memerlukan senjata, dan senjatanya itu adalah firman Tuhan. Alkitab adik-adik. Adik-adik harus mulai setia membaca firman Tuhan. Ya. Dan juga seperti pada perintah Allah yang kelima ya, adik-adik juga harus setia beribadah kepada Tuhan. Selalu setia sekolah minggu. Sehingga adik-adik betul-betul dipenuhi, terus diingatkan, terus diperbaharui dengan firman Tuhan. Percayalah bahwa hal-hal itu ya akan membantu adik-adik menguasai diri. Adik-adik senantiasa sadar dan ingat kalau adik-adik itu hidupnya sudah dalam roh Tuhan. Tuhan sudah ada di dalam diri adik-adik melalui Roh Kudus.
Sehingga adik-adik mampu melawan keinginan daging atau keinginan tubuh ini adik-adik. Dan juga setia berdoa. Bertobat kepada Tuhan, Tuhan mohon sucikan, dan juga mohon kekuatan yang hanya dari Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan kuatkan saya. Tuhan kuatkan hati saya, Tuhan kuatkan pikiran saya untuk melawan semua godaan-godaan yang ada ini Tuhan. Tuhan tolong kuatkan saya supaya saya mampu meninggalkan ini semua. Dan juga Tuhan tolong saya supaya ada damai sejahtera dari Tuhan di dalam diri saya. Dan Tuhan tolong saya juga supaya saya setia untuk datang kepada Tuhan di dalam beribadah, di dalam bersekolah minggu, setia setiap hari mulai membaca firman Tuhan. Itu yang menjadi landasan, itu yang menjadi senjata paling ampuh di dalam melawan setiap dosa yang ada, termasuk dosa dalam berzina. Terakhir, Kak Vano mau mengajak adik-adik membuka bagian firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 7. Filipi 4 ayat 7. Filipi 4 ayat 7, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kiranya ayat ini dapat memberikan adik-adik kekuatan dan keyakinan penuh di dalam bersandar pada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita yang hidup. Amin. Mari adik-adik, Kak Vano ajak kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang hidup, Tuhan yang menguasai segala kehidupan kami, bahkan menguasai diri kami, dan Tuhan yang telah menebus kami, mengampuni kami, dan menyelamatkan kami melalui Yesus Kristus. Dan Tuhan yang senantiasa menguatkan kami, menghibur kami, ada bersama-sama dengan kami melalui Roh Kudus. Allah Tritunggal yang kami imani, kiranya memberikan kami keyakinan penuh, karena kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, karena Allah yang menciptakan, bahkan juga berkuasa di dalam segala sesuatu yang ada di dalam diri kami. Karena kami ini juga adalah ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan yang serupa dengan Tuhan, segambar dengan Tuhan. Namun karena keinginan daging kami Tuhan, kami jatuh di dalam dosa. Dan keinginan daging itu terus mendorong kami untuk jauh dari Tuhan. Terus mendorong kami untuk selalu membuat hal-hal kejahatan, dosa, yang tidak menyukakan hati Tuhan. Termasuk di dalam hal kami menggunakan gadget kami Tuhan, akses internet kami Tuhan, untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, untuk hal-hal yang justru merusak kami, hal-hal yang kami lihat, yang kami tonton, yang kami dengarkan, yang kami baca, semua hal-hal yang negatif Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan. Biar dari masa muda kami ini Tuhan, kami berkomitmen, kami berjanji, kami mau setia kepada Tuhan, meninggalkan semua itu Tuhan. Tuhan yang kuatkan kami, Tuhan yang sucikan kami, Tuhan yang menutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kami kekuatan supaya kami setia untuk berdoa. Tuhan memberikan kami pertolongan supaya kami setia untuk membaca firman Tuhan. Tuhan yang melindungi kami dan memberikan kekuatan sehingga kami juga setia datang beribadah kepada Tuhan. Pada saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk adik-adik di dalam masa-masa pembelajaran saat ini. Apapun metode pelajaran yang ada pada saat ini Tuhan, Tuhan yang pimpin mereka, sertai mereka, berkati mereka di dalam segala pelajaran yang diikuti. Mereka dapat melakukan segala sesuatu dengan bertanggung jawab kepada Tuhan. Mereka juga dapat melakukan segala sesuatu dengan baik dan hanya mau melakukan karena juga Tuhan. Tuhan pimpin di dalam kehidupan saudara bersaudara, dengan keluarga juga dengan mama dan papa. Tuhan berkati setiap usaha, setiap pekerjaan dari mama dan papa. Tuhan pimpin dan pelihara mereka semua di dalam kasih dan karunia Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah perenungan firman Tuhan kami pada pagi hari ini. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke adik-adik, mari sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Tuhan boleh berikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami tadi sudah memuji Tuhan dan kami juga tadi sudah belajar firman Tuhan. Kami boleh kembali belajar dari perintah Allah yang ketujuh tentang jangan berzina. Biarlah apa yang sudah kami dengarkan tadi Tuhan boleh mengingatkan kepada setiap kami Tuhan, supaya menjaga diri kami, menjaga tubuh kami, hidup kami Tuhan, untuk tetap kudus di hadapan Tuhan, sebab Tuhan sendiri adalah Tuhan yang kudus. Terima kasih Tuhan, untuk itu kami mohon Tuhan memimpin menyertai kami di dalam kami menjalani setiap kegiatan hari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, demikian ibadah kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.